Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmi Rama Putri Handayani, mahasiswa Intek Akuntansi D3 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Piutang untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih, Studi Kasus pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Handa Rahmi Disriani, MSI AK, dan saya juga berterima kasih kepada dosen penelaah saya nantinya, beserta teman-teman audiens. Baiklah, terdapat 5 pokok topik pembahasan dalam penelitian saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan membahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia, perlu adanya program-program pemerintah yang mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat yaitu dengan adanya program jaminan sosial atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat dengan BPJS. BPJS merupakan badan usaha milik negara di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS tersebut terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan perusahaan jaminan di bidang kesehatan yang memiliki 5 program, yaitu yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, dan yang kelima jaminan kematian. Selanjutnya yaitu ada BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia maupun para pekerja asing yang bekerja di wilayah hukum Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan pensiun, yang ketiga jaminan kematian, dan yang keempat jaminan hari tua. Di sini saya akan membahas yang BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja merupakan jaminan yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang terjadi dalam hubungan pekerjaan, seperti terjadinya kecelakaan saat dalam perjalanan rumah menuju tempat kerja. Yang kedua yaitu ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun merupakan jaminan sosial yang diberikan saat peserta telah memasuki usia pensiun yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi peserta maupun keluarga ahli warisnya dengan memberikan penghasilan tertentu. Yang ketiga yaitu ada jaminan kematian, di mana merupakan jaminan yang diberikan perusahaan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Yang keempat ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat digunakan kelak oleh peserta akibat berbagai sebab seperti cacat total atau berhenti bekerja dikarenakan terkena PHK. Untuk mengelola jaminan sosial dibutuhkan sebuah organisasi atau instansi yang dapat mengatur bagaimana jaminan sosial ini dapat berjalan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga dana jaminan sosial dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk mendapatkan perlindungan, terutama pada sektor formal, perusahaan harus membayarkan iuran pada lembaga penyelenggara jaminan sosial. Dengan demikian, perlindungan akan tetap berjalan. Namun, masih banyak perusahaan yang belum sadar akan perlunya perlindungan, di mana perusahaan sering terlambat membayarkan iuran sehingga apabila terjadi risiko, maka perlindungan akan ditangguhkan.
Keterlambatan pembayaran akan menimbulkan piutang iuran yang akan mempengaruhi penerimaan iuran pada lembaga penyelenggara jaminan sosial, sehingga akan berdampak terhadap jaminan yang akan diterima oleh peserta jaminan tersebut. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara jaminan sosial memerlukan suatu sistem pengendalian yang handal untuk meminimalkan jumlah piutang yang tidak dibayarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini ada dua poin. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pengendalian internal piutang yang diterapkan untuk meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal dalam meminimalkan jumlah piutang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada batasan masalah. Pada batasan masalah ini terdapat dua poin. Yang pertama yaitu penelitian ini mengambil data pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang kedua yaitu data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan piutang pada BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Yang keempat yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan pengendalian piutang pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara mengantisipasi kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama untuk peneliti sendiri yaitu merupakan salah satu sarana untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman berharga dalam merumuskan dan menganalisa memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama belajar di perguruan tinggi. Yang kedua, bagi perusahaan yaitu bermanfaat sebagai sumbangan pikiran berupa pembahasan dan saran untuk perusahaan serta dapat menambah informasi dalam menerapkan sistem pengendalian internal. Dalam hal ini mengenai sistem pengendalian piutang guna meminimalkan jumlah piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga, bagi halayak umum yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan dapat dijadikan bahan kajian sebagai sumber informasi mengenai masalah penerapan sistem pengendalian internal atas piutang untuk meminimalkan jumlah piutang tak tertagih. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai penjabaran latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Yang kedua yaitu ada landasan teori. Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai uraian, tinjauan literatur, konsep, dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis pengendalian internal atas piutang. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai definisi operasional variabel, populasi sampel penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang keempat ada analisis dan pembahasan. Pada bab ini berisikan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dan uji statistik atas variabel yang diuji serta analisa hasil uji statistik. Yang kelima yaitu ada kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian skripsi, di mana penulis akan menarik kesimpulan atas analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Pada landasan teori ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internal, yang kedua tinjauan piutang, yang ketiga pengakuan kerugian atas piutang, yang keempat penelitian terdahulu. Sekarang saya akan membahas tentang yang pertama yaitu sistem pengendalian internal.
Sistem pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan informasi usaha yang disampaikan benar-benar disajikan secara akurat, serta meyakinkan bahwa hukum dan ketentuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya yaitu fungsi dan komponen-komponen pengendalian internal. Fungsi pengendalian internal ada 3. Yang pertama yaitu pencegahan, yang merupakan pencegahan atas kemungkinan timbulnya suatu masalah sebelum masalah itu terjadi. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan, yang digunakan untuk mengungkapkan masalah ketika masalah tersebut terjadi. Yang ketiga ada korektif, yang merupakan pemecahan masalah dari masalah yang ditemukan oleh fungsi pengendali pemeriksaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari pengendalian internal ada 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, yaitu pemantauan. Selanjutnya yaitu pengendalian internal atas piutang. Untuk mewujudkan pengendalian intern dan pengawasan terhadap piutang, maka perusahaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan kredit. Pada penetapan kredit harus berpedoman terhadap 5 prinsip. Yang pertama, karakter. Yang kedua, kapital. Yang ketiga, capacity. Yang keempat, collateral. Yang kelima, condition of economy. Yang kedua yaitu ada penagihan. Yang ketiga, ada penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tinjauan piutang. Piutang secara umum merupakan suatu klaim yang dimiliki oleh perusahaan untuk menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva kepada pihak debitur. Selanjutnya yaitu klasifikasi piutang. Pada klasifikasi piutang dikelompokkan menjadi 3 dasar. Yang pertama, asal transaksinya, bentuknya, dan jatuh temponya. Yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan asal transaksinya. Asal transaksinya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha merupakan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan produk perusahaan dengan pembayaran beberapa waktu setelah penyerahan barang. Yang kedua yaitu ada piutang lain-lain. Adalah piutang yang bukan berasal dari transaksi penjualan produk atau jasa utama perusahaan. Contohnya, piutang kepada karyawan, piutang dividen hasil investasi. Yang ketiga, piutang kepada anak atau induk perusahaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu piutang tanpa janji tertulis dengan piutang dengan janji tertulis. Piutang tanpa janji tertulis adalah pemberian piutang secara formal atas dasar kepercayaan tanpa ada perjanjian tertulis, dan penagihan piutang berdasarkan bukti transaksi berupa faktur atau invoice. Yang kedua yaitu ada piutang dengan janji tertulis atau piutang wesel, merupakan kekuatan hukum karena disertai dengan janji tertulis dari debitur untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan jatuh tempo. Jatuh temponya terbagi menjadi 2, yaitu piutang jangka pendek dengan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek adalah piutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk piutang jangka panjang merupakan piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau dalam jangka waktu 5-20 tahun. Selanjutnya yaitu ada pengakuan piutang usaha. Sebagian besar dalam transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Harga pertukaran merupakan sejumlah hutang yang ditanggung oleh debitur dengan bukti berupa dokumen bisnis seperti faktur atau invoice. Dalam pengukuran harga pertukaran dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ketersediaan diskon dan elemen bunga. Selanjutnya yaitu pengakuan kerugian atas piutang. Yang pertama yaitu piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan kerugian pendapatan yang memerlukan ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun.
penurunan aktiva piutang usaha, serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Besarnya penetapan beban piutang tergantung pada kebijakan perusahaan. Namun, ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu estimasi berdasarkan penjualan, yang kedua analisis umur piutang. Selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan bagian dari risiko kerugian pemberian kredit. Meskipun demikian, secara akuntansi hal tersebut harus tetap dilaporkan dan dilakukan pencatatan untuk kepentingan manajemen dan pihak luar, khususnya berkaitan dengan perpajakan. Metode pencatatan piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Metode penghapusan langsung dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti sebagai tidak tertagih. Kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkreditkan piutang usaha dan mendebitkan beban piutang tak tertagih. Selanjutnya yaitu metode penyisihan. Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurangan tidak langsung terhadap piutang usaha dalam periode di mana penjualan itu dicatat. Dalam metode ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan laba rugi dan yang kedua ada pendekatan neraca. Selanjutnya, analisis piutang. Analisis piutang perlu dilakukan untuk mengevaluasi likuiditas dari piutang yang dapat dilakukan melalui analisa risiko perputaran piutang dan skedul umur piutang. Yang pertama yaitu skedul umur piutang. Skedul umur piutang menggambarkan besarnya persentase piutang dagang yang belum ditagih yang dikelompokkan menurut umur piutang dagang yang menghitung besarnya piutang tak tertagih. Yang kedua yaitu ada perputaran piutang dagang. Perputaran piutang dagang menunjukkan berapa kali piutang dagang perusahaan berputar dalam satu tahun. Perputaran piutang dagang dapat dihitung dengan rumus perputaran piutang dagang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi saldo rata-rata piutang. Jadi semakin besar perputaran berarti semakin cepat pengembalian piutang tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai sistem pengendalian internal ini pernah diteliti oleh Suwarno pada tahun 2009 yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Piutang untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih pada PT OMF. Dan berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian internal atas piutang telah diterapkan dimulai dari penerapan fungsi dan unsur-unsur pengendalian. Kebijakan penetapan pemberian kredit hingga proses penagihan telah menunjang dan dilaksanakan dengan efektif. Sistem pengendalian internal atas piutang yang telah diterapkan dapat berpengaruh pada usaha minimalisasi jumlah piutang tak tertagih. Hal tersebut dapat diketahui pada umum piutang atas penjualan, di mana persentase lebih dari 30 hari dan pasdu lebih dari 60 hari. Selanjutnya yaitu penelitian ini juga pernah diteliti oleh Sulaiman pada tahun 2012 dengan judul Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Pengendalian Intern. Penelitian ini dilakukan pada Astra Credit Companies, di mana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dasar dan prinsip-prinsip pengendalian intern, sehingga pengendalian terhadap piutang usaha sudah berjalan dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan piutang dapat terpenuhi karena adanya target penagihan piutang 80% dari customer yang terdapat dalam bucketnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini kita akan membahas 4 pokok
pembahasan. Yang pertama yaitu tentang desain penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga metode pengumpulan data, yang keempat metode analisa data. Pertama, kita akan membahas tentang desain penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif menurut Kick dan Miller pada awalnya bersumber dari pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamanan kualitatif. Lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dengan keabsahannya sendiri. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah piutang tidak tertagih yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu menyeleksi bagian dari elemen populasi atau kesimpulan tentang keseluruhan populasi yang diperoleh. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan kriteria. Yang pertama, data piutang iuran yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang kedua, klasifikasi piutang iuran adalah piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang macet, dan piutang kontingensi. Yang ketiga, memiliki dokumen pendukung piutang iuran lengkap. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk ke dalam kategori piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang macet, dan piutang kontingensi. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku dan bacaan lainnya. Hasil analisa piutang tak tertagih yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data piutang iuran perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Data piutang iuran yang digunakan adalah piutang iuran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sumber data dalam penelitian adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yang pertama yaitu data piutang iuran yang termasuk dalam kategori menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua yaitu sumber data merupakan data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif korelatif non-parametrik. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas sebaran, yang artinya tidak menetapkan syarat populasinya berdistribusi normal dan tidak menetapkan syarat homoscedasty. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik yang dilakukan yaitu wawancara dan observasi. Selanjutnya yaitu penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu ada metode analisa data. Setelah penulis mengumpulkan data, maka penulis akan melakukan analisis melalui metode ini. Penulis melakukan metode yaitu analisa data deskriptif kuantitatif, yaitu metode
yang menganalisa data yang dikuantitatifkan, di mana data akan dianalisa dengan menggunakan beberapa rasio. Analisa yang digunakan penulis untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal atas piutang untuk meminimalkan jumlah piutang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, yaitu dengan analisis umur piutang yang dapat menggambarkan besarnya persentase piutang yang belum dapat ditagihkan terhadap jumlah iuran yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas bab 4, yaitu analisis data dan pembahasan. Pertama yaitu ada gambaran umum perusahaan. Pada gambaran umum perusahaan ini kita akan melihat sejarah awal terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki sejarah panjang dalam kebijakan jaminan sosial bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelumnya, nama BPJS Ketenagakerjaan ini adalah PT Jam Sostek Persero yang memberikan perlindungan 4 program yang mencakup yang pertama, program jaminan kecelakaan kerja, yang kedua, jaminan kematian, yang ketiga, jaminan hari tua, yang keempat, jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jam Sostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jam Sostek Persero yang bertransformasi menjadi BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan dengan penambahan 1 program lagi yaitu jaminan pensiun mulai dari 1 Juli 2015. Selanjutnya yaitu struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Seperti yang kita ketahui, struktur organisasi itu merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi yang tersistem dalam kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan yang diinginkan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Seperti yang kita lihat, pada struktur ini dikepalai oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Selanjutnya, BPJS juga memiliki beberapa bidang. Yang pertama yaitu ada bidang pemasaran, yang kedua bidang pelayanan, yang ketiga bidang umum dan SDM, yang keempat ada bidang keuangan. Selanjutnya yaitu program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Adapun beberapa program-program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang adalah sebagai berikut. Yang pertama, program jaminan hari tua, yang kedua, program jaminan kecelakaan, yang ketiga, program jaminan kematian, yang keempat, program jaminan pensiun. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis hasil. Analisis sistem pengendalian internal atas piutang. Yang pertama yaitu fungsi dan unsur-unsur pengendalian, yang terdiri dari yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan. Selanjutnya yaitu perhitungan dan pembayaran iuran. Yang pertama, perhitungan dan pembayaran iuran untuk program jaminan hari tua. A. Pengusaha atau pemberi kerja yaitu sebesar 3,7% dari upah yang dilaporkan. B. Tenaga kerja yaitu sebesar 2% dari upah yang dilaporkan. Sebagai contoh diambil yaitu perhitungan dengan upah minimum provinsi tahun 2019 sebesar Rp2.289.228. Untuk perhitungan pengusaha yaitu 3,7% dikali Rp2.289.228 sama dengan Rp84.701,436. Untuk perhitungan tenaga kerja yaitu 2% dikali Rp2.289.228 sama dengan Rp45.784,56. Untuk total dua perhitungan yaitu Rp130.485,996.
Yang kedua yaitu perhitungan dan pembayaran iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja. Ada 5 tingkat risiko. Yang pertama yaitu 0,24% untuk tingkat risiko rendah. Yang kedua 0,54% untuk tingkat risiko rendah. Yang ketiga 0,89% untuk tingkat risiko sedang. Yang keempat 1,27% untuk tingkat risiko tinggi. Yang kelima 1,74% untuk tingkat risiko yang sangat tinggi. Contoh, perhitungan di sini diambil perhitungan dengan menggunakan rate 0,24% atau sama dengan tingkat risiko rendah dengan menggunakan UMP tahun 2019 sebesar Rp2.289.228. Perhitungannya untuk bagian pengusaha yaitu 0,24% dikali Rp2.289.228 sama dengan Rp5.494,14. Selanjutnya yaitu perhitungan dan pembayaran iuran untuk program jaminan kematian. Perhitungan jaminan kematian untuk semua jenis usaha sama yaitu sebesar 0,3%. Contoh yaitu perhitungan dengan menggunakan UMP tahun 2019 sebesar Rp2.289.228. Sama dengan pengusaha sama dengan 0,3% dikali Rp2.289.228 sama dengan Rp6.867,68. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan dan pembayaran iuran pada program jaminan pensiun. A. Untuk pengusaha yaitu sebesar 2% dari upah yang dilaporkan. B. Untuk tenaga kerja yaitu sebesar 1% dari upah yang dilaporkan. Contoh perhitungan yang digunakan yaitu perhitungan jaminan pensiun dengan menggunakan UMP tahun 2019 sebesar Rp2.289.228. Pengusaha sama dengan 2% dikali Rp2.289.228 sama dengan Rp45.784,56. Untuk tenaga kerja sama dengan 1% dikali Rp2.289.228 sama dengan Rp28.892,28. Total untuk dua perhitungan yaitu Rp68.676,84. Selanjutnya, klasifikasi dan proses penagihan piutang usaha. Pada proses penagihan piutang usaha ini terdapat 4 poin yaitu piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang macet, dan piutang kontingensi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan yang piutang lancar. Piutang lancar merupakan piutang dengan umur keterlambatan pembayaran antara 1-3 bulan, di mana perusahaan dengan kategori ini akan dikirimkan surat pemberitahuan 1 atau SP1 oleh Relationship Officer atau RO beserta rincian pembayaran dan dendanya. Yang kedua yaitu piutang kurang lancar. Piutang kurang lancar merupakan piutang dengan umur keterlambatan pembayaran 4-6 bulan, di mana perusahaan yang termasuk kategori kurang lancar merupakan perusahaan yang sudah dikirimkan SP1 dan SP2 dan dilakukan kunjungan namun masih belum melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu piutang macet. Piutang macet merupakan piutang dengan umur keterlambatan pembayaran 7-12 bulan. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, piutang macet sering terjadi pada perusahaan yang sudah dikirimkan SP1 dan SP2, namun ketika dilakukan kunjungan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, tidak dapat menemui alamat perusahaan dan tidak bisa dihubungi lagi. Selanjutnya, yang keempat yaitu piutang kontingensi. Piutang kontingensi merupakan
piutang dengan umur keterlambatan pembayaran iuran di atas 1 tahun. Piutang kontingensi ini biasanya terjadi pada perusahaan yang memiliki masalah dengan keuangan, sehingga pembayaran iuran masih ditangguhkan karena kondisi internal perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur penagihan piutang iuran. Penagihan piutang pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh bagian RO atau Relationship Officer dan Wastrik atau pengawas dan pemeriksaan. Dalam melakukan penagihan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Seperti yang tertera pada gambar, yaitu yang pertama akan dilakukan pengiriman surat pemberitahuan 1. Selanjutnya akan dikirimkan surat pemberitahuan 2. Yang ketiga, akan dilakukan kunjungan ke perusahaan. Yang keempat, pelimpahan piutang kepada pihak ketiga. Saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedurnya. Yang pertama yaitu pengiriman surat pemberitahuan 1 atau SP1. Surat SP1 ini diterbitkan oleh RO setiap tanggal 16 setiap bulannya. Jadi perusahaan yang belum melakukan pembayaran iuran bulanan sebelumnya akan dikirimkan surat SP1 terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu pengiriman surat pemberitahuan 2 atau SP2. Surat SP2 ini diterbitkan setelah 10 hari surat SP1 diterima oleh perusahaan. SP2 ini merupakan penegasan dari SP1 karena pihak perusahaan belum melakukan pembayaran kewajibannya. Yang ketiga yaitu kunjungan ke perusahaan. Kunjungan ke perusahaan dilakukan oleh RO dikarenakan setelah pengiriman SP2, perusahaan masih belum melakukan pembayaran. Pada kunjungan ini akan dilakukan kesepakatan antara RO dan pihak perusahaan mengenai pelunasan tunggakan iuran. Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan piutang kepada pihak ketiga. Pelimpahan piutang kepada pihak ketiga ini terjadi apabila setelah dikunjungi pihak perusahaan masih belum melakukan pembayaran. Pelimpahan ini diatur dalam PP nomor 86 tahun 2013. Salah satunya adalah koordinasi dan kolaborasi dengan instansi berwenang yaitu Wasnaker, KPKNL, dan Kejaksaan. Apabila pelimpahan piutang telah dilakukan, maka proses penagihan selanjutnya akan dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PP nomor 86 tahun 2013. Nah, selanjutnya ini adalah analisis hasil penelitian. Pada tabel ini ialah daftar piutang iuran berdasarkan data yang didapat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan piutang iuran pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan piutang dikarenakan lemahnya penanganan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi-informasi terbaru sehingga perusahaan terkait menganggap peraturan masih sama dengan tahun yang sebelumnya. Kemudian bisa kita lihat dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan karena setelah melihat kenaikan piutang yang cukup tinggi pada tahun 2018, maka BPJS Ketenagakerjaan mengevaluasi dan lebih meningkatkan lagi penanganannya dengan cara lebih giat lagi dalam menghubungi dan mengunjungi perusahaan-perusahaan guna memberikan informasi terbaru mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sumber ini kita dapat dari BPJS Ketenagakerjaan dan data ini diolah langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, proses penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat baik. Proses penagihan dilakukan secara baik bahkan sebelum perusahaan terlambat membayar iuran. Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki sistem yang namanya SMS blasting yang berfungsi untuk mengingatkan perusahaan membayar iuran tepat waktu. Demikian halnya dengan penagihan piutang. Bagian RO telah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya sesuai waktu dan tempo yang telah ada.
melakukan pengiriman surat pemberitahuan, melakukan kunjungan, serta memahami secara benar proses penagihan piutang sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Terakhir, kita beralih ke bab 5, yaitu bagian penutup. Pada bab 5 ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dapat kita tarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal atas piutang untuk meminimalkan jumlah piutang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal atas piutang telah diterapkan secara baik. Hal ini dapat kita lihat dari yang pertama, sistem pengendalian internal atas piutang dimulai dari penerapan fungsi dan unsur-unsur pengendalian, serta kebijakan penagihan piutang hingga proses penagihan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kedua, sistem pengendalian internal atas piutang yang diterapkan dapat berpengaruh pada usaha meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan piutang dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal atas piutang berpengaruh dalam meminimalisasi jumlah piutang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Karena transformasi dari PT Jam Sostek ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan piutang yang tak tertagih pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Untuk sarannya, dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, antara lain yang pertama, melakukan pengkajian lebih dalam lagi mengenai kebiasaan perusahaan dalam melakukan pembayaran iuran, sehingga apabila telah diketahui kendala dan permasalahan dari perusahaan, pihak BPJS dapat membantu mencari solusi agar dapat membayar iuran tepat waktu sehingga piutang akan menjadi kecil. Yang kedua, perlu diadakannya emotional quality training bagi para karyawan khususnya pada bagian pemasaran agar lebih objektif dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap penagihan hutang. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.